teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marina dan semoga kalian semua sekarang ini dalam keadaan sehat ya. Nah, di China ini sekarang sudah memasuki bulan ke-7 teman-teman dan sudah memasuki musim gugur. Dan di bulan ke-7 ini ada satu festival yang sangat menarik sekali. Kalian percaya sama hantu enggak? Jadi hari ini saya mau membahas tentang kepercayaan orang Tionghoa tentang keberadaan hantu. Seperti apa ceritanya? Tunggu dulu, jangan kemana-mana ya, simak terus videonya ya. Nah, sebelum saya memulai ceritanya, saya mau meminta maaf dulu apabila video saya kali ini ada yang kurang berkenan ataupun mungkin ada yang kurang tepat atau gimana menurut kalian. Bukannya saya mau sok tahu ya teman-teman, dan juga bukan mau menggurui atau membrainwash ataupun apa seperti itu, tidak, ataupun menyebarkan agama seperti itu, tidak benar ya. Saya hanya ingin membahas sedikit saja tentang tradisi ataupun festival yang dirayakan oleh orang China sini. Saya mulai ceritanya ya teman-teman. Jadi di sini di Tiongkok ini atau di China itu kemarin tanggal 12 Mei 2022 warga sini itu merayakan yang namanya perayaan bulan hantu atau juga sering disebut dengan Zhongyuanjie. Menurut kepercayaan orang, jadi penganut ajaran Tao atau Taoism ini setelah zaman dinasti Han Timur dan penduduk lainnya ini dinamakan juga dengan setengah bulan 7 atau 14 Juli, dan juga ada yang memberi nama dengan sebutan pemujaan nenek moyang atau yang namanya Qijie, seperti festival Qingming. Jadi warga sini itu mulai berkunjung ke makam leluhur atau keluarga yang sudah meninggal. Kalau bahasa Jawanya itu nyekar teman-teman. Atau kalau di agama Buddha itu adalah namanya festival kolam Yulan kalau nggak salah sih ya. Atau dalam bahasa Mandarinnya itu namanya Yulan Penjie. Jadi di kalender tradisional Chinese ini itu yaitu pas pertengahan bulan 7 atau disebut juga dengan Zhongyuanjie ya teman-teman. Itu tepat di pertengahan bulan 7. Jadi mulai tanggal 29 Juli kemarin sampai dengan nanti itu tanggal 27 Agustus 2022 adalah bulan 7. Jadi menurut kalender Chinese itu sekarang ini adalah bulan 7. Kalau di internasional itu kan ini bulan 8 ya, tapi kalau yang menurut mereka ini adalah bulan ke-7. Dan di bulan 7 ini menurut penduduk setempat dinamakan dengan bulan hantu. Kenapa dinamakan bulan hantu? Itu karena katanya menurut kepercayaan mereka itu setiap bulan 7 dikatakan pada hari itu gerbang neraka itu dibuka teman-teman. Jadi hantu-hantu dunia bawah tanah, hantu-hantu yang berada di neraka itu semuanya dilepas. Jadi pintu itu dibuka. Dan bagi yang punya keturunan, anak dan cucu, jadi para arwah ini mereka akan kembali ke rumah keluarga mereka masing-masing. Dan pastinya mereka akan menerima bakaran dari keluarga, karena biasanya itu setiap rumah itu akan membakar yang namanya kayak kertas-kertas yang khusus untuk arwah. Jadi kayak duit, terus kayak mobil-mobilan, baju, mungkin, tapi semuanya terbuat dari kertas. Jadi khusus untuk yang para arwah. Dan mereka akan membakar itu dengan harapan jadi keluarga mereka yang sudah meninggal sebelumnya bisa menerima hadiah itu, menerima kertas-kertas itu, dan mereka bisa memakainya di alam lain sana. Katanya lagi, bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga
yang dilupakan oleh keluarganya, ataupun yang keluarganya pokoknya tidak memiliki keluarga, tidak tahu keluarga mereka itu siapa. Nah, katanya mereka itu bakalan gentayangan. Jadi mereka tidak punya keluarga, tidak punya, istilahnya tidak punya majikan gitu, tidak punya sanak saudara. Jadi mereka itu akhirnya bergentayangan di dunia ini dan mencari makanan dan mencari gentayangan seperti itu, teman-teman. Dan biasanya yang dilepaskan itu adalah para hantu yang kelaparan. Karena itu makanya di bulan 7 itu banyak orang yang mulai melakukan ritual-ritual seperti membaca doa, membakar uang-uang kertas seperti tadi ya, terus juga menyiapkan sesaji, teman-teman. Jadi kayak potong ayam, makanan-makanan, terus nyalain dupa, nyalain lilin dan sebagainya seperti itu ya. Jadi orang-orang itu yang masih hidup itu mulai membakar dan membacakan doa-doa, mengadakan festival, merayakan seperti itu, dan berharap agar para arwah yang gentayangan itu bisa menikmati juga hasil bakaran mereka dan tidak mengganggu manusia. Juga berharap para arwah itu bisa, para hantu itu bisa memberikan perlindungan, terus membebaskan mereka dari segala penyakit, terus pokoknya bisa menjaga rumah mereka, menjaga keluarga mereka agar tidak diganggu dengan hantu yang, misalkan hantu yang jahat atau hantu yang ingin mencelakai mereka seperti itu. Jadinya makanya diadakan kayak doa, terus bikin sesaji. Ini bukan tahayul ya teman-teman, itu adalah kepercayaan dan itu adalah kebiasaan mereka, dan itu bukan istilahnya percaya atau enggak percaya, seperti mereka lakukan. Nah, kalau di rumah mertua saya itu jadi mulai tanggal 14 penanggalan tradisional Cina yang hari ke-14, jadi jatuhnya tanggal 11 Agustus kemarin itu. Jadi mertua saya itu mulai potong ayam, terus bikin saji, terus nyekar, terus pokoknya mulai pasang dupa. Mungkin berharap pas, katanya sih dibukanya kan pas tanggal 15, jadi pas hari itu berharap kakek neneknya atau leluhurnya bisa datang dan bisa menikmati makanan yang disajikan oleh mertua saya. Kalau yang lain itu ada yang pasang lampion, terus ada yang bakar kertas, kertas lampion ya, terus diterbangin gitu. Ada juga yang bakar kertas yang ada di lilinnya, jadi mereka bakar seperti itu, berharap agar arwah dari leluhurnya itu bakalan tahu jalan gitu, dengan dengan bantuan dari lilin-lilin yang dilepaskan di air ataupun di sungai ataupun di danau itu, mereka bisa mencari jalan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mungkin untuk sekarang ini karena sudah modern ya, jadi mungkin agak sudah ditinggalkan. Beberapa yang muda-muda mungkin sudah tidak peduli dengan tradisi ini, tapi yang tua-tua itu mereka masih menjalankan adat ke tradisi ini ya. Dan di setiap daerah itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dan kebiasaan mereka juga berbeda-beda seperti itu. Dan mungkin kepercayaan mereka juga berbeda-beda dengan versinya masing-masing, tapi hampir semua itu ceritanya seperti itu. Jadi kurang lebih lah seperti itu. Yang saya bahas ini kalian boleh percaya, boleh tidak ya teman-teman, itu terserah kalian. Tapi kalau di sini itu masih ada yang merayakannya dan masih ada yang melakukan tradisinya seperti itu ya, adat istiadat seperti itulah. Mungkin itu turun temurun, hampir sama kan yang di agama Buddha dan yaitu yang menurut agama orang Buddha, menurut penganut ajaran agama Buddha itu katanya sih hampir mirip. Yang beragama Buddha pasti lebih tahu kan, kalau saya tidak terlalu tahu banyak, jadi saya tidak jelaskan detailnya ya teman-teman. Dan ada satu lagi nih, dan katanya ini cuman katanya sih, kalau
pas hari itu dilarang memakai baju warna hitam. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu. Katanya sih itu katanya sih mirip-mirip mereka yang di alam sana gitu, pakai baju hitam atau baju putih polos, hitam polos, ataupun warna merah polos. Itu saya juga tidak tahu kenapa dilarang seperti itu. Tapi pas hari itu saya keluar, saya jalan-jalan teman-teman, saya tuh masih lihat orang sini itu masih memakai baju hitam, dan itu tidak masalah menurut saya. Saya juga tidak tahu kesialan apa yang akan ditimpa, tapi saya tidak tahu, pokoknya masih banyak orang sini yang memakai baju warna hitam. Jadi boleh percaya atau tidak ya, tergantung kalian. Jadi orang Chinese yang ada di Indonesia keturunan itu katanya ada yang mengkaitkan itu dengan malam satu suro. Jadi hari kok di Jawa itu satu suro dengan perayaan di sini yang namanya Chungyeonjie, itu katanya hampir sama. Saya juga tidak tahu ya itu benar atau tidak, itu nanti kembali lagi ke yang ngerti. Saya tidak mau so tahu di sini, mohon maaf sekali. Menurut saya sendiri ya, kalau sesuai dengan penalaran saya, bisa dinalar dengan logika saya, dan memang kayak bisa dicerna dengan pikiran itu, ya percaya gak percaya ya teman-teman. Ya saya kadang sih ya percaya aja. Cuman kalau misalkan yang terlalu, yang tidak terlalu logis seperti itu, saya juga tidak percaya. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya, mungkin ini ada kaitannya juga. Mungkin penting tidak saling mengganggu, dan saya membahas ini bukan mau tapi cuman ingin berbagi pengetahuan aja, bukannya mau menakut-nakuti. Oke, nah itu tadi sedikit pembahasan tentang Chungyeonjie yang ada di China ini, dengan festival hantu. Ya pokoknya di masing-masing negara mungkin ada adatnya sendiri, festivalnya sendiri yang mengenai hantu itu. Nah di China itu salah satunya adalah festival ini. Oke, nah begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan sedikit tahu tentang festival yang ada di China ini. Semoga video saya kali ini memberikan sedikit manfaat dan kalian semua terhibur dengan video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai habis, pun sambil makan atau sambil ngapain gitu. Pokoknya saya berterima kasih kalian udah mampir di channel saya ini. Kalau kalian suka dengan video saya tentang pembahasan saya kali ini tentang hantu dan festival yang ada di sini, please bantu buat like ya teman-teman. Dan juga silahkan tulis di kolom komentar apa aja, boleh ya, boleh tulis saran, kritik, apapun, mungkin pendapat kalian atau hal yang kalian ketahui juga tentang festival ini, mungkin bisa berbagi. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mampir. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar channel saya ini makin berkembang dan saya makin semangat buat bikin videonya, dan bisa bikin video yang lebih menarik lagi dengan saran dan kritik kalian tentunya juga. Please bantu like-nya ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi kalau misalkan saya ada update video terbaru, kalian dapat notifikasinya dan bisa nonton, tidak ketinggalan. Jadi tidak perlu cari-cari channelnya Mbak Marina itu yang mana, atau nanti cari-cari di beranda mungkin belum ada, karena saya seminggu paling cuman upload 2 kali saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa, bye bye.